Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan iman kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Dan kita pun akan melakukannya di dalam hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan buat kami menangkap, mengerti dan menghidupinya. Dan lebih lagi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Harus hafal ayat ini ya. Saya bacakan. Tetaplah berdoa. Nah, ayat yang sangat pendek. Harusnya semua hafal. Ya, saya sering godain anak-anak sekolah minggu. Ayo, gak boleh pulang sebelum hafal ayat ini. Ya, ternyata pendek sekali. Ya, tetaplah berdoa. Maksudnya bagaimana? Kadang orang berpikir bahwa doa ini bicara tentang permohonan ini, permohonan itu, ya, permintaan isinya. Padahal berdoa lebih dari sekedar kita meminta sesuatu. Memang betul kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa, tetapi doa itu bukan hanya tentang hal itu. Kalau doa dihubungkan hanya dengan permintaan, ketika permintaannya sudah terjawab, akhirnya orang tidak berdoa lagi. Nah, itu yang salah. Ada orang merasa butuh sesuatu, butuh pertolongan, dia berdoa. Ketika sudah mendapat jawaban, doanya terkabul, pertolongan itu datang, akhirnya goodbye, nggak doa lagi. Ini yang salah, karena doa semestinya menjadi nafas hidup orang percaya. Doa ini sebetulnya adalah salah satu cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau firman-Nya mengatakan tetaplah berdoa, artinya kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, selalulah ada waktu berdoa. Ya, sekali lagi berdoa ini bukan hanya permohonan, tapi juga mengandung unsur tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Doa juga bisa dimaknai sebagai kita sedang berbakti kepada Tuhan, sedang menyembah, memuji Tuhan. Ya kan, dalam doa-doa itu kan juga ada kata-kata pujian di sana, ada kata pengagungan kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa ini sesuatu yang harusnya sering dan selalu kita lakukan dalam hidup kita. Ya, tiap hari pasti orang berdoa. Ya, pasti orang Kristen berdoa. Minimal bangun tidur, mau makan, nanti mau tidur lagi. Ya, tuh coba lebih lagi. Ya, berdoa itu bukan hanya rutinitas kebiasaan yang kita lakukan. Ya, berdoa juga jangan hanya pas kepepet, pas butuh pertolongan, pas butuh sesuatu baru berdoa. Berdoa harusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kapan kita berdoa? Jam berapa kita harus berdoa? Ya, Tuhan itu ada setiap waktu. Jadi tidak dibatasi. Oh, udah lewat jamnya, doamu tidak afdol. Tidak ada aturan demikian. Ya, Alkitab cuma mengatakan tetaplah berdoa. Artinya setiap saat, setiap waktu.
Ya, jangan berpikir kalau udah lewat jamnya artinya nggak usah berdoa. Bukan gitu. Justru kalau nggak merasa aku mau rutin berdoa, misalnya nih, misal ya jam 12 malam saya mau berdoa. Aduh lewat nih, nggak bisa nih, doa aku pasti nggak didengar Tuhan. Bukan gitu. Ya, sekalipun lewat justru segera berdoa. Ya, sebelumnya boleh nggak? Boleh. Jam berapapun, kapanpun berdoa. Ingat, doa tidak hanya permohonan. Apalagi permohonan pribadi. Bukan. Ya, permohonan boleh. Masalah pribadi kita, mungkin keluarga kita, mendoakan teman kita, mendoakan daerah kita, mendoakan gereja kita, mendoakan bangsa dan negara kita. Banyak materi doa itu banyak. Tetapi juga bukan hanya permohonan-permohonan untuk semua. Dalam doa kita juga bisa melepaskan berkat. Ya, berkati Indonesia, berkati kota dan sebagainya. Dalam doa juga mengucap syukur ya, karena segala apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati hingga saat ini sesungguhnya adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan semestinya kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Berdoa juga bermakna, mempunyai makna untuk kita berhubungan intim dengan Tuhan, tanda kutip. Ya, artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Melalui doa kita bisa menyatakan ucapan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang terjadi dengan hidup kita. Atas segala rahmat Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas pertolongan, bahkan mungkin mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Ya, sebelum doamu dijawab, tetap berdoa. Setelah doa dijawab, tetaplah berdoa. Ya, orang yang bersyukur akan selalu berdoa kepada Tuhan sekalipun doanya sudah dijawab. Ya, sekali lagi, bukan hanya meminta sesuatu, tetapi juga menyatakan sesuatu kepada Tuhan, menyatakan rasa syukur, menyatakan kekaguman kita akan Tuhan. Ya, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Ingat, doa-doa kita ini adalah sesuatu yang penting menyangkut relation atau hubungan kita dengan Tuhan. Orang percaya tidak bisa hidup tanpa doa. Karena itu tetaplah berdoa. Sebelum engkau menerima jawaban, teruslah berdoa. Setelah jawaban doa terjadi atau dikabulkan, tetap berdoa. Itulah gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur, yang selalu memuliakan Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, doa adalah penghubung kita untuk berinteraksi dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Diingatkan bagaimana kami semestinya berdoa. Dan firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Ketika kami mengajukan doa kami, mungkin belum terjawab, kami akan tetap berdoa. Setelah terjawab, kami tetap berdoa. Karena kami mau Tuhan selalu terhubung dengan Engkau. Supaya kami senantiasa melekat dan dekat dengan Engkau. Kami percaya ketika firman-Mu mengingatkan supaya kami tetap berdoa. Tentunya hal ini hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk tetap berdoa dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Juga berdoa hari ini mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dijauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, segala berkat dan kebaikan-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.